Saya coba pindah ke beberapa yang lain di sini. Pak Marzuki, boleh kita dengar suara Pak Marzuki? Pak Marzuki juga penyelenggara pendidikan juga begitu. Salah satunya ada beberapa sekolah yang dikelola. Bagaimana tanggapan Bapak? Pak, ini reposisi ini Anda termasuk yang mendukung untuk reposisi atau yang UNAS memang sudah seperti ini begitu? Kalau bicara pada UNAS, ujian nasional, berarti untuk evaluasi. Persoalannya sekarang yang perlu dijawab oleh kementerian, apa ujian ini sudah cukup untuk mengevaluasi kan gitu. Jadi berbagai aspek itu termasuk kejujuran, perdukunan segala macam itu harus ada ketegasan sekarang. Sebab saya datang ke Dirjen sana ya, ke Dirjen. Karena tahu saya berteman dengan Pak Daniel, sudah diduga wah ini tanya anti UNAS apa enggak begitu itu sempat ditanya. Oh ini. itu real pengalaman seperti itu ya? Iya, saya ketemu salah satu. Bapak anti UNAS atau tidak berarti? Saya tidak anti UNAS, tapi saya berharap UNAS ini dievaluasi benar-benar beruntung apa tidak, ada gunanya apa tidak. Karena dalam evaluasi saya sendiri tidak ada manfaatnya UNAS yang ada ini. Baik. Karena pernah saya ceritakan tahun kemarin anak saya kan kelas 3, sekarang kuliah di UNIR ya. Malam suruh belajar, Pak sudah punya jawabannya, ini salah satu contoh. Ya, jadi sudah terbongkar kemana-mana gitu loh. Ya saya juga sedih juga dengan hal yang seperti ini. Baik. Sebenarnya kalau UNAS ini bisa menentukan gagal dan tidaknya, atau dari pihak kementerian berani berkata jujur bahwa UNAS ini oke, misalnya sebutkan hasil dari UNAS ini pendidikan ini gagal apa enggak. Berarti kalau kementerian tidak berani berkata jujur ya? Tidak berani berkata jujur. Saya katakan sangat tidak berani berkata jujur. Karena ya, karena dari pihak saya pernah mengadakan talk show juga berkali-kali, ngundang dari mulai dari Dirjen, Kopertis, bahkan saya berharap Pak Menteri yang datang. Saya ingin tahu, ingin mendengar langsung, ingin dialog langsung. Ini tidak pernah berani, gitu, tidak pernah berani. Nah sehingga kalau menurut saya UNAS ini berikan hasil bahwa UNAS ini merupakan evaluasi persoalan pendidikan secara nasional, gagal atau tidak. Kalau saya analisa saya gagal. Nah, kegagalan ini harus dievaluasi. Misalkan persoalan guru. Nah ini yang paling penting juga, karena walaupun diuji model apapun, kalau tenaga gurunya tidak seperti yang kita harapkan, ya, berat. Karena untuk jadi guru sekarang itu kan bukan pilihan. Ya, baik Pak Marzuki, terima kasih. Kami mendapati jawaban Bapak bahwasanya tidak berhasil UNAS-nya ini. Ada ketidakjujuran dari kementerian ataupun ke bawahnya yang susah untuk diajak diskusi, begitu ya? Ya Pak, kok curhatnya sama kayak kami Pak. Soalnya Pak Harun ini tidak bisa datang, tidak ada respon. SBO TV berusaha mengundang Pak Harun selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, tetapi tidak ada respon sama sekali. Sehingga kita juga susah mendapatkan konfirmasi bahwasanya apakah emang seperti ini jalannya dan sebagainya. Karena yang muncul dari beberapa narasumber yang hadir di sini, teman-teman yang hadir di sini, bahwasanya ini kurang berhasil. Pak Dwi, tanggapan Bapak? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak otonomi daerah kita sudah tahu semua, yaitu ada 5 yang ditarik di pusat, kalau tidak salah, masalah hankam, keuangan, dan seterusnya itu. Pendidikan diserahkan ke daerah. Nah itulah mungkin tolak ukur penanggung jawab pendidikan. Yang sekarang ini masih melihat bahwa tanggung jawab pendidikan itu semuanya terserah pada pusat. Ya memang tidak salah juga karena kementerian yang mengurus di sana itu. Jadi pusat ujian nasional itu untuk mengetahui kognitif saja, benar itu. Selanjutnya semuanya itu adalah kepala daerah. Termasuk tadi psikomotornya, akhlaknya, begitu. Pusat tidak bisa mengontrol mulai sampai ke bawah itu. Berarti makanya ada ujian nasional dan ujian sekolah. Baik. Ujian nasional itu salah satu syarat untuk lulus. Sekarang? Salah satu itu. Masih ada syarat lulus yang lainnya. Nah ini sebetulnya yang cukup besar ini disimpan, yaitu tentang apa tadi, akhlak ya. Moralitas atau psikomotor itu. Nah itu yang kemudian
keresahan itu juga banyak jebloknya nilai siswa. Jadi yang disalahkan adalah soal UNAS-nya. Coba kita introspeksi, apakah siswa itu diajar oleh tanda petik ya, sudah kompeten teman-teman pelaksana di lapangan itu. Coba kita lihat hasil uji kompetensi guru, itu terlepas dari pro kontra itu. Ternyata kompetensi guru seperti itu, minim lah. Nah, sebetulnya momen ini baik untuk daerah. Baik. Introspeksi sehingga meningkatkan itu tadi. Sorry saya Ya. potong sebentar Mas. Ini tadi teman-teman keberatan dengan UNAS-nya sendiri, pelaksanaan dan sebagainya. Terima kasih. Kita harus ambil jeda dulu sebentar. Semoga teman-teman tidak begitu arogan, tetap ada di sini. Kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kita berikan semangat untuk semua yang peduli dengan pendidikan ada di sini. Jurnalis Club bicarakan seputar pendidikan. Agak tegang memang karena kita meraba-raba begitu ya. Sosok yang mungkin bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana keunggulan yang sebenarnya, bagaimana rapor yang sebenarnya dari ujian nasional sudah berlangsung di dekade ini begitu tidak pernah hadir. Tapi kita coba cek dari partisipasi yang ada di sini begitu. Ada tentang pendapat bahwasanya kalau nilainya buruk atau kalau nilainya tidak begitu bagus berarti gurunya yang salah. Saya ke Pak Satria Dharma. Tanggapan Bapak bagaimana Pak terkait dengan hal ini? Secara ini se-Indonesia Raya gitu kan, kalau ngomongin guru akhirnya bukan cuma Jawa Timur, guru se-Indonesia Raya bisa kena juga gitu kan. Ya, terima kasih. Saya setunya ingin menanggapi Pak Dwi ya. Menurut saya ini agak kontroversial ya. Gimana Pak? Pak Dwi mengatakan bahwa mutu pendidikan kita rendah. Padahal hasil UNAS kita kelulusannya tuh di atas 95%. Ada yang 99%. Itu kalau mahasiswa itu cum laude loh Mas. Iya. Bagaimana mungkin ya dengan guru yang katanya Kurang mutunya kompeten. buruk ya, fasilitasnya demikian buruk, sarana prasarannya demikian, tapi hasilnya cum laude. Ya. Jadi saya setuju mempertanyakan di mana letak fungsi dari UNAS sebagai alat evaluasi. Ya toh? Kalau umpamanya hasilnya sudah di atas 95%, berarti kan sudah no problem in our education, ya. Sudah nggak ada lagi masalah, nggak ada negara yang bisa mengungguli kita kalau sudah begitu itu. Saya khawatir kalau umpamanya mutu guru kita naik, hasil UNAS kita bisa lebih dari 100% loh Mas. Iya toh? Loh sekarang aja sudah 99%. Kalau kita naikkan sedikit saja mutu guru bisa lebih 100% nanti itu hasil. Jadi ini agak kontroversial, ya. Nah, maka saya menanyakan, apa benar ini untuk mengevaluasi? Apa yang dievaluasi? Sudah jelas-jelas begitu kok bertahun-tahun selalu di atas 95%. Tetapi kalau kita mau melihat keluar, barusan diberitahu oleh hasil dari Pearson menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita paling rendah. Mutu pendidikan kita paling rendah, Paling tapi rendah kalau nilainya dibandingkan dengan bagus. negara lain, ya. Ah. Nah, sekarang kita mau melihat dari mana, ya? Kalau kita lihat UNAS ini begini, jelas bahwa hasilnya luar biasa. Saya tidak yakin ada negara lain yang bisa mengalahkan kita dalam hal kelulusan UNAS ini. Jadi sebetulnya apalagi yang mau dievaluasi dengan UNAS tersebut, ya. Sekedar diketahui bahkan di Papua, ya, yang katanya nggak ada gurunya, yaitu yang katanya SMP belum bisa baca, itu pun 95% kelulusannya. Papua, NTT, NTB, semuanya demikian, ya. Jadi saya mau tanya, apa gunanya kita punya ujian nasional seperti itu gitu loh, yang tidak bisa membedakan, ya toh. Nah kalau umpamanya guru dikatakan memang banyak yang masih kurang menurut UKG ya kita terima saja. Tapi itu akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak cocok di sini, ya. Ada kontroversi, ya. Fasilitas kita masih buruk, banyak sekolah yang kekurangan guru, tidak ada bukunya, tapi toh kelulusannya luar biasa. Baik. Ya. Baik. Berarti kalau guru dibilang kurang kompeten, hasilnya nggak begitu gitu ya. Buktinya 90% gitu loh, ya. Gimana Baik. itu, ya? Pak Dwi, silakan Pak Dwi, mohon ditanggapi dulu sejenak Mbak Vika setelah Pak Dwi menanggapi. Boleh? Wah, ini saya jadi favorit ini karena berseberangan itu. Jadi kita sudah tahu definisi mutu itu, mutu kualitas. Tidak hanya dilihat dari nilai, itu pelajar tawuran, pelajar kriminal, balapan. Kalau tidak bisa dilihat dari nilai, kenapa harus ada UNAS ya Pak? Berarti kan UNAS kan melihat dari nilai untuk lulus kan? Tadi saya katakan, UNAS itu membidik kognitif. Yang lainnya itu, ya bersama-sama ya, itu
otonomi daerah tadi. Oh tadi ya, berarti akhlaknya dibangun juga ya. Tapi Jadi banyak juga gini, yang bohong Mas, akhirnya. yang Bingung saya Pak bagi orang awam. persoalan kita itu bukan UNAS apa ndak UNAS, sistem pendidikan ndak, apa mindset moral kita. Coba kalau ndak ada UNAS, apakah dijamin nanti seperti itu? Lebih baik Pak, saya bisa berani jamin. Pak Sulis kenapa bilang lebih baik? Gini, pada saat memang ada ketika tidak ada ujian nasional, itu ada sekolah-sekolah yang meluluskan muridnya seenaknya sendiri. Tapi jangan lupa ada sekolah-sekolah yang punya standar tinggi, gitu ya, berani tidak meluluskan. Dengan adanya ujian nasional, justru sekolah-sekolah yang punya standar tinggi itu menurunkan standarnya. Tidak berani lagi dia tidak meluluskan. Kenapa? Karena masyarakat ukurannya kemudian ujian nasional. Ketika ada siswa tidak lulus dari sebuah sekolah, itu karena ujian sekolahnya dan pelajaran di sekolahnya mungkin atau prosesnya dianggap tidak baik. Pikiran masyarakat itu bukan ke proses ini gitu loh. Anak itu tidak bisa melewati ujian nasional. Bodoh. Nah itu menyebabkan sekolah Langsung dicap ya, Pak yang Sulis dulu ya? standarnya tinggi itu menurunkan. Jadi gitu langsung loh. dicap ya Pak. Nah, Kalau gitu. nggak lulus UNAS langsung bodoh begitu ya? Betul. Bodoh nggak bisa apa-apa begitu. Problem. Begitu Itu kan? satu gitu ya. Yang kedua justru penolakan ujian nasional sebagai syarat kelulusan, tetapi kita tidak menentang sebagai pemetaan. Hanya begini, ujian nasional itu sudah dilakukan sejak tahun 2001. Sampai detik ini belum pernah ada laporan satu kali pun pemetaan dari pemerintah itu seperti apa dan kemudian tindakannya seperti apa. Padahal itu kewajiban, laporan sama masyarakat. Begitu kan? Belum pernah ada laporan tentang pemetaan. Gitu kan? Ada hasil enggak sebetulnya? Gitu loh, mari kita jujur gitu loh ya. Sudah banyak kebohongan ya yang dilakukan di balik ujian nasional. Baik. Dan sekarang ditambah lagi dengan kurikulum. Malam ini Mas Mirsa di Hotel Mega Anggrek ada uji publik tentang kurikulum 2013 ya. Itu atas undangan dari Kemendikbud, dibuka malam ini oleh Menteri Pendidikan. Insya Allah kalau jadi oleh Menteri Pendidikan. 80% undangannya adalah internal orang Kementerian. Baik. Uji publik semacam apa itu? Baik. Gitu. Baik. Ini Pak Wirorejo, Pak Yoyo, silahkan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang diperdebatkan pada malam ini sebenarnya kan ini kan kita omong-omong kosong ya. Karena sebenarnya fakta yang terjadi karena sebenarnya ada di Undang-Undang Pendidikan Nasional. Sebenarnya di undang-undang ini termasuk salah satunya UNAS ini salah satu bias sih sebenarnya. Jadi problem yang kita bicarakan UNAS ini salah satu kendala kecil sebenarnya. Tapi berbobotnya di undang-undang sehingga bias ya. Tapi juga ini uniknya di Indonesia. Gitu. Karena apa? Yang diukur ya, UNAS itu sebenarnya alat evaluasi. Alat evaluasi tapi bukan kekulusan. Mestinya seperti itu gitu loh. Nah, sekarang ini ya kita pakai logika sederhana aja misalnya. Sekarang muridnya dievaluasi. Gurunya tadi dievaluasi sudah jeblok ya. Tapi infrastrukturnya nggak boleh dievaluasi. Sabang sampai Merauke itu nggak sama kondisinya. Ini kan bodohnya kita. Gitu. Saya nggak sependapat tadi. Orang-orang pinter Jakarta itu katanya yang di Jakarta orang pinter. Enggak Pak. Di Jakarta itu udah orang pinter. Goblok-goblok juga banyak itu. Ya penentu kebijakan sana juga goblok-goblok Pak. Karena apa? Mereka berpikir ya kalau detailnya profesor dokter itu benar, tapi saat dia menjabat, ya saya menjabat, dia yang dipikirkan bukan untuk kepentingan publik. Apa yang dipikirkan Pak? Untuk kepentingan politik, kepentingan golongan, yang mungkin kepentingan duit juga gitu loh. Karena apa? Berapa kali kita di DPR macam-macam, kita enak ya. Kalau kita ngajar di kampus tuh enak menjelaskan, tapi kalau di DPR harus detail kayak ngajar TK itu Pak. Ini kan ironis. Artinya apa? Bahwa antara DPR dan pemerintah ini sudah salah dalam memformulkan fondasi pendidikan kita sehingga imbasnya apa yang terjadi seperti tadi perdebatan seperti ini tadi gitu. Baik Pak. Untuk masalah UNAS ya, UNAS itu sebenarnya apa sih? UNAS itu evaluasi. Jadi UNAS itu bukan nilai kelulusan, bukan syarat tapi kelulusan. dipersepsikan menjadi kelulusan. Baik. Ini kan tidak masuk akal. Baik, Pak Yoyo berarti reposisi ya. Ya, sampai kapanpun kalau kondisi seperti ini nggak akan tuntas permasalahan-permasalahan ini. Iya. Sehingga saya sependapat dengan teman-teman Mas Daniel lah. Ayo kita mengorganisir diri untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pendidikan Nasional ini yang amburadul. Tapi juga parah. Nanti kalau tidak ada formula undang-undang lagi, oleh DPR jadikan proyek, Pak. Ini kan ironis. Kalau dijadikan proyek, ya,
Untuk rapat aja uang transportnya 500.000 sehari loh. Ini loh, ini bobroknya kita itu loh. Untuk rapat uang transportnya 500.000 sehari ya. Ya, ini Ya, salah ya, satunya ya. Kita takut kalau nanti ada amandemen terhadap undang-undang, ini jadikan proyek oleh DPR juga, oleh pemerintah juga, Pak. Karena apa? Itu nanti kunjungan kerja kemana-mana. Itu juga duit lagi, Pak, duitnya rakyat. Baik. Nah, inilah yang saya sependapat dengan Mas Sulfi. Ya. Mestinya harus ada revolusi.